Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Pradita Permatasari dari kelas 2D4 ITA NRP 21101210020 akan menerangkan tentang bentuk normalisasi kedua, biasa disebut dengan normalisasi 2NF, yang dibimbing oleh Pak Rengga Asmara. Tujuan dari materi di sini adalah yang pertama untuk mereview bentuk normal 1NF. Yang kedua untuk memahami normalisasi bentuk kedua yaitu 2NF. Yang ketiga untuk memahami aturan normalisasi 2NF. Definisi normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik yang menstrukturkan atau memecah atau mendekomposisi data dalam cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan pengolahan data dalam basis data. Permasalahan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyimpangan anomali yang terjadi akibat adanya kerangkapan data dalam relasi dan inefisiensi pengolahan. Normalisasi basis data. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan yaitu normalisasi 1NF yang sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya, hingga yang paling ketat adalah 5NF. Namun biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Mengapa dilakukan normalisasi? Yang pertama untuk mengoptimalisasi struktur-struktur tabel. Yang kedua meningkatkan kecepatan. Yang ketiga menghilangkan pemasukan data yang sama atau pengulangan data yang biasa disebut dengan redundansi data. Yang keempat lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan. Yang kelima mengurangi redundansi atau pengulangan data. Yang keenam menghindari anomali, insertion anomali, deletion anomali, dan update anomali. Yang terakhir integritas data yang ditingkatkan. Proses normalisasi menghasilkan relasi yang optimal yaitu yang pertama, memiliki struktur record yang konsisten secara logik. Yang kedua, memiliki struktur record yang mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, memiliki struktur record yang sederhana dalam pemeliharaan. Yang keempat, memiliki struktur record yang mudah untuk ditampilkan kembali untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Yang kelima, minimalisasi kerangkapan data guna meningkatkan kinerja sistem. Suatu relasi dikatakan berada dalam bentuk normal level tertentu jika memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Beberapa level yang biasa digunakan pada normalisasi. Yang pertama, bentuk normal pertama 1NF. Bentuk normal kedua yang akan kita bahas lebih dalam di materi ini adalah 2NF. Yang ketiga, bentuk normal ketiga 3NF. Dan bentuk normal BCNF. Bentuk normal keempat 4NF. Dan bentuk normal kelima 5NF. Sebelum kita mendalami normalisasi 2NF, kita review materi normalisasi 1NF sebagai berikut. Bentuk normal tahap pertama 1NF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak, multi-value atribut, atau lebih dari satu atribut dengan domain nilai yang sama.
Kriteria normalisasi tahap pertama 1NF yaitu jika seluruh atribut dalam relasi bernilai atomik. Yang B, jika seluruh atribut dalam relasi bernilai tunggal. Yang C, jika relasi tidak membuat set atribut berulang. Dan yang D, jika semua record mempunyai sejumlah atribut yang sama. Ini contoh dari normalisasi 1NF. Di sini saya mempunyai data sales. Tetapi tabel data sales ini tidak memenuhi normalisasi 1NF. Mengapa demikian? Karena di sini ada pengulangan data. Redundansi data tidak boleh. Dalam 1NF tidak boleh. Data tidak boleh bernilai banyak, sedangkan di sini atributnya bernilai banyak. Jadi bukan merupakan 1NF. Tabel-tabel di atas tidak memenuhi syarat 1NF. Maka kita harus ubah menjadi seperti ini. Tidak boleh memiliki atribut banyak, atribut nilainya harus tunggal seperti ini. Ini adalah bentuk 1NF seperti ini. Permasalahan dalam 1NF tidak dapat menyisipkan informasi parsial. Yang B, terhapusnya informasi ketika menghapus sebuah record. Yang C, pembaharuan atribut non kunci mengakibatkan sejumlah record harus diperbarui. Kita sudah masuk ke relasi normalisasi 2NF. Relasi disebut normalisasi 2NF apabila syarat dari normalisasi 2NF adalah memenuhi kriteria 1NF. Yang kedua, semua atribut non kunci fungsi ketergantungan fungsinya pada PK. Jadi semua atribut memiliki ketergantungan kunci pada PK. Permasalahan dalam 2NF adalah yang pertama, kerangkapan data. Yang kedua, proses pembaharuan tidak efisien. Yang ketiga, penyimpanan pada saat penyisipan, penghapusan atau pembaharuan. Bentuk normal kedua. Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional pada primary key. Jadi atribut yang bukan primary key akan secara utuh memiliki ketergantungan fungsional penuh terhadap primary key. Jadi atribut yang bukan kunci, atribut yang bukan primary key akan secara utuh memiliki fungsional dependensi atau fungsi atau ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungan fungsionalnya hanya bersifat parsial saja, hanya tergantung pada sebagian dari primary key, itu tidak memenuhi 2NF. Jadi harus penuh. Jika ingin normalisasi 2NF, dikatakan normalisasi 2NF jika atribut yang bukan kunci memiliki ketergantungan penuh terhadap primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan dengan membuat tabel-tabel baru. Seperti ini contohnya. Tabel berikut ini memenuhi 1NF tetapi tidak termasuk 2NF. Seperti ini. Di sini memenuhi 1NF karena atributnya tidak bernilai banyak. Atributnya ini memiliki nilai tunggal. Jadi memenuhi 1NF. Tetapi tidak memenuhi 2NF. Kenapa tabel di sini tidak memenuhi 2NF? Kenapa? Karena kita lihat
karena nomor induk mahasiswa dan kode MK yang dianggap sebagai primary key, sedangkan kita lihat nama mahasiswa bergantung penuh terhadap nama nomor induk mahasiswa dan kode MK. Alamat memiliki ketergantungan nomor induk mahasiswa dan kode MK. Mata kuliah memiliki ketergantungan nomor induk mahasiswa dan kode MK. SKS juga, nilai huruf juga. Tabel tersebut perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Jadi harus dipisah-pisah. Kita lihat seperti ini. Fungsional dependensinya, ketergantungan fungsionalnya, nilai huruf itu bergantung pada nilai mahasiswa dan kode MK. Kita membuat tabel yang nilai hurufnya memiliki primary key, nomor induk mahasiswa dan kode MK. Jadi satu tabel yaitu nomor induk mahasiswa, kode MK, dan nilai huruf. Tabel kedua kita membuat nomor induk mahasiswa sebagai primary key dan nama mahasiswa dan alamat sebagai atribut biasa. Nama mahasiswa dan alamat di sini memiliki ketergantungan penuh terhadap nomor induk mahasiswa. Seperti itu. Jadi kita membuat tabel yang kedua, nomor induk mahasiswa sebagai primary key dan atribut biasa nama mahasiswa dan alamat. Nama mahasiswa dan alamat ini memiliki ketergantungan penuh terhadap nomor induk mahasiswa. Yang ketiga, tabel ketiga, kita memiliki primary key kode MK dan atribut mata kuliah serta SKS. Atribut mata kuliah dan SKS ini memiliki ketergantungan penuh terhadap kode MK. Jadi kita membuat 3 tabel nilai dengan atribut nomor induk mahasiswa dan kode MK sebagai primary key dan atribut biasanya nilai huruf. Nilai huruf di sini memiliki ketergantungan penuh terhadap nomor induk mahasiswa dan kode MK. Yang kedua, tabel mahasiswa, kita memiliki atribut nomor induk mahasiswa sebagai primary key dan atribut tunggal nama mahasiswa dan alamat. Nama mahasiswa dan alamat di sini memiliki ketergantungan penuh terhadap nomor induk mahasiswa. Yang ketiga, tabel mata kuliah. Mata kuliah dan SKS ini, atribut mata kuliah dan SKS memiliki ketergantungan penuh terhadap kode MK yang sebagai primary key. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya seperti ini. Satu format tabel normal 1NF. Misalnya ada nomor induk pegawai, kursus, nama karyawan, nama departemen, gaji, dan tanggal selesai. Nama karyawan bergantung penuh terhadap nomor induk pegawai. Nama departemen juga bergantung penuh terhadap nomor induk pegawai dan gaji juga bergantung penuh terhadap nomor induk pegawai. Sedangkan tanggal selesai bergantung penuh dengan kursus, maka kita harus pisah tabelnya, kita dekompose sebagai berikut untuk memenuhi syarat 2NF. Yaitu tabel pertama karyawan dengan atribut primary key nomor induk pegawai dan atributnya nama karyawan, nama departemen, dan gaji. Yang kedua, pengambilan kursus dengan atributnya, atribut primary key-nya nomor induk pegawai dan kursus, dan atribut tunggalnya tanggal selesai. Kita lihat seperti ini tabelnya, ilustrasinya. Seperti ini. Tabel di sini memenuhi syarat 1NF karena tidak ada pengulangan data, tapi tidak memenuhi syarat 2NF. Kita lihat bagaimana jika 2NF, maka harus didekompose tabel karyawan dan tabel pengambilan kursus. Kita
harus pisah jadi dua, kita bagi menjadi dua, tabel karyawan dengan primary key, nomor induk pegawai serta atribut yang lainnya adalah nama karyawan, nama departemen, gaji bergantung penuh dengan primary key nama nomor induk pegawai. Seperti itu. Dan pengambilan kursus tanggal selesai bergantung penuh dengan nomor induk pegawai dan jenis kursusnya. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.